Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Wulandari dengan NIM 21150133 dari kelas 3A Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem dan respon imun. Nah, sistem dan respon imun ini termasuk ke dalam mata kuliah imunologi. Jadi imunologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu imunis dan logos. Imunis berarti bebas dari penyakit atau kuman, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang imunitas atau kekebalan akibat adanya rangsangan molekul asing dari luar maupun dari dalam, baik hewan ataupun manusia yang bersifat infeksius maupun non-infeksius. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sistem imun. Jadi, sistem imun itu adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke dalam tubuh. Adapun fungsinya yaitu untuk melindungi tubuh terhadap infeksi, menghapus sel non-fungsional dari komponen sel itu sendiri, serta mendekati dan menghancurkan sel mutan. Adapun jenis-jenis sistem dan respon imun itu terbagi dua, yaitu sistem imun alami atau non-spesifik dan sistem imun adaptif atau spesifik. Jadi ini adalah gambar dari sistem imun alami dan juga ini gambar dari sistem imun adaptif. Nah, sistem imun yang terpapar zat asing akan memunculkan dua respon, yaitu sistem imun alami dan juga sistem imun adaptif. Nah, perbedaan keduanya itu terdapat pada prosesnya saja. Meskipun demikian, interaksi kedua respon imun tersebut berperan untuk meningkatkan efektivitas pertahanan tubuh. Nah, jadi sistem imunitas non-spesifik ini seringkali disebut sebagai pertahanan tubuh bawaan. Disebut demikian karena sistem imunitas non-spesifik ini merupakan garis utama tubuh yang pertama dalam melawan semua patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sistem imun pertama tubuh bawaan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya peradangan setelah adanya luka atau infeksi pada tubuh kita. Nah, adapun anggota sistem imunitas non-spesifik tubuh kita yaitu kulit, kemudian sel-sel fagosit seperti eosofil, neutrofil, makrofag, dan protein antimikroba yang berfungsi untuk melindungi sel dari serangan patogen virus atau bakteri. Kulit merupakan garis pertahanan pertama tubuh karena susunan sel epidermisnya yang sangat rapat, sehingga menyulitkan patogen masuk ke dalam tubuh. Nah, apabila patogen berhasil untuk masuk menembus kulit, maka tubuh masih memiliki sel fagosit, protein antimikroba sebagai garis pertahanan kedua tubuh. Fagosit dan protein antimikroba ini berperan sebagai pertahanan kimiawi dan mekanis. Nah, mereka akan mengeluarkan bahan kimia dan kalau diperlukan mereka juga bisa memakan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kalau kulit kita gatal, bentol-bentol, bengkak, memerah, dan demam, itu merupakan tanda bahwa sedang terjadinya perang antara patogen dengan sistem imunitas non-spesifik dalam tubuh kita. Nah, sistem imunitas itu sedang berperang melawan patogen yang berhasil masuk ke dalam tubuh kita. Apabila patogennya sangat kuat dan berhasil menembus pertahanan kedua tubuh kita, patogen itu harus melewati garis pertahanan ketiga tubuh kita, yaitu sistem imunitas spesifik. Nah, sistem imunitas spesifik ini terbagi dua, yaitu respon imun humoral dan juga seluler. Nah, cara kerjanya yaitu ketika sel imun bawaan gagal menghalau patogen masuk ke dalam tubuh, maka sel imun adaptif atau spesifik udah mulai siap untuk menyambut dan menyerang patogen tersebut. Nah, ini sistem imun humoral. Jadi, respon imun humoral ini mengacu pada
produksi antibodi, dan proses lain yang menyertainya. Nah, prosesnya mencakup aktivasi pH2 dan produksi sitokin, pembentukan pusat germinal, dan pengalihan isotip, pematangan afinitas, dan generasi sel memori. Jadi simpelnya itu, kalau respon imun humoral akan membunuh patogen yang berada di luar sel. Nah, proses respon imun humoral ini yaitu pertama presentasi antigen oleh ATC, kemudian pengenalan antigen oleh sel T penolong melalui NHC2-CD4, kemudian T penolong menghasilkan sitokin untuk mengaktifasi sel B dan sel T sitotoksik. Selanjutnya, sel B memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi sel B plasma dan sel B ingatan. Selanjutnya, sel B plasma menghasilkan antibodi yang dikirim ke cairan tubuh, darah, dan jaringan terinfeksi. Nah, adapun respon imun seluler merupakan respon imun yang melibatkan komponen seluler. Nah, kalau respon imun humoral itu melibatkan antibodi, kalau respon imun seluler itu dia melibatkan sel. Prosesnya mencakup aktivasi makrofag, sel NK, sel T sitotoksik yang mengikat antigen tertentu, dan sekresi sitokin sebagai respon terhadap antigen. Jadi simpelnya itu kalau respon imun seluler ini akan membunuh patogen yang berasal dari dalam sel. Nah, prosesnya itu awalnya sama, yaitu presentasi antigen oleh ATC, selanjutnya pengenalan antigen oleh sel T penolong melalui NHC2-CD4, kemudian sel T penolong menghasilkan sitokin untuk mengaktifasi sel B dan sel T sitotoksik, selanjutnya sel T sitotoksik memperbanyak diri dan diferensiasi jadi T ingatan. Nah, jadi T ingatan tersebut selanjutnya, sel sitotoksik itu bermigrasi ke jaringan yang terinfeksi atau sel tumor. Kemudian, sel T sitotoksik melisiskan sel yang terinfeksi atau sel tumor. Nah, ketika sistem imun berhasil melawan patogen, kemudian patogen mati, maka sel tubuh kita akan membentuk memori ingatan terhadap patogen tersebut yang berupa sel T sitotoksik ingatan, sel B ingatan, dan sel T penolong akan disimpan dalam sel-sel limfatik. Jadi, kalau ada patogen yang sama menginfeksi tubuh, maka sel imun akan lebih siap dalam mengatasi patogen tersebut. Pergerakannya juga akan lebih cepat. Selanjutnya yaitu sini ada fase respon imun. Nah, pertama itu ada namanya fase eferen. Nah, fase eferen itu meliputi pengenalan awal, transport, dan presentasi antigen ke sistem imun adaptif. Pengenalan antigen dimulai dengan diikatnya dan fagositosis antigen oleh antigen presenting cell. Kemudian antigen dicerna melalui enzim di dalam vesikel endositik ATC dan membentuk fragmen epitop antigen. Nah, setiap fragmen berikatan dengan peptida HLA di permukaan. Kombinasi peptida dan protein HLA akan dikenali oleh reseptor limfosit T, CD4+, dan CD8+. Kemudian NHC kelas 1 bertugas untuk mempresentasikan antigen ke limfosit T, CD8+, kemudian limfosit T CD8+ meliputi NK sel dan sel T regulator. MHC kelas 2 mempresentasikan antigen untuk limfosit CD4+ atau T helper. Kemudian fase pemrosesan. Ini meliputi regulasi interaksi antara antigen dan limfosit yang diikuti dengan aktivasi limfosit. Limfosit T CD4+ diklasifikasikan sebagai sel T helper 0 atau TH0 yang kemudian berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel T.
Sel T helper 1 mensekresi interferon gamma dan tumor nekrosis faktor beta. Jadi T helper 2 kemudian mensekresi IL-4, IL-5, dan IL-10. Kemudian TH17 menghasilkan IL-17, IL-21, dan IL-22 yang terlibat dalam beberapa keadaan autoimun. Sel T regulator berfungsi untuk toleransi imun dengan menurunkan fungsi sel T dan mencegah autoreaktivitas sel T. Dalam fase ini juga akan membentuk sel memori. Kemudian, fungsi utama limfosit T adalah untuk aktivasi limfosit B yang berperan dalam produksi antibodi. Bentuk akhir diferensiasi limfosit B adalah sel plasma. Eliminasi atau netralisasi antigen asing dicapai saat fase efektor. Efektor spesifik antigen membutuhkan 2 paparan antigen untuk mencapai efektivitas maksimum. Paparan kedua terjadi di jaringan perifer tempat antigen berasal seperti ditunjukkan pada gambar tersebut. Terdapat 2 jenis limfosit T efektor, yaitu limfosit T yang mengekspresikan CD4+ yang menghasilkan hipersensitivitas tipe lambat dan limfosit T sitotoksik yang mengekspresikan CD8+. Limfosit B mengeluarkan antibodi yang memediasi berbagai aktivitas efektor imun seperti opsonisasi untuk fagositosis dan aktivasi komplement. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dan respon imun yaitu faktor genetik, fisiologis, stres, usia hormon, olahraga, pola tidur, nutrisi, zat berbahaya, sisa metabolisme, dan penggunaan obat-obatan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.